Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kegiatan pembelajaran PPKN kali ini akan membahas Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertemuan yang ketiga. Pertemuan kali ini akan membahas arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tersebut. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau res ide yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan perundangan yang lainnya yang berada di bawahnya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau aturan dasar tersebut biasanya disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan
sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa pembukaan merupakan sumber dari cara berpikir serta paradigma hukum di Indonesia. Untuk itu, maka dibuatlah pasal-pasal yang memperjelas dan melengkapi inti dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dibuat untuk mengatur jalannya pemerintahan, di mana agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan, sebagaimana cita-cita bangsa yang tercantum dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara adalah merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam naskah pembukaan, yaitu nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila diharapkan dapat memancarkan nilai-nilai luhur yang mampu memberikan semangat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok pikiran pertama menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok pikiran persatuan dituangkan pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pokok pikiran kedua berbunyi bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari pokok pikiran keadilan sosial dituangkan pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. Sedangkan pokok pikiran ketiga yang berbunyi bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, di mana pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat ini dituangkan pada pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, dan pasal 28. Kemudian pokok pikiran keempat yang berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus sila kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ketuhanan ini dituangkan dalam pasal 29. Sedangkan terkait dengan konsep kemanusiaan, pokok pikiran keempat ini dituangkan pada pasal 28A sampai dengan 28J dan pasal 34. Demikian penjelasan pada materi pertemuan kali ini selesai. Baik, mari kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting, di mana di dalamnya terkandung 4 pokok pikiran. Keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita tersebut adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Kedua, hubungan pembukaan
dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara kita adalah bahwa pembukaan merupakan sumber dari cara berpikir serta paradigma hukum di Indonesia. Untuk itu, maka dibuatlah pasal-pasal yang memperjelas dan melengkapi inti dari cita-cita luhur bangsa. Yang terakhir, yang ketiga, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara kita adalah merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam naskah pembukaan. Demikian kesimpulan pertemuan kali ini. Setelah menyimak penjelasan tadi, sebagai bahan latihan serta mengukur tingkat pemahaman pada materi pertemuan kali ini, maka saya persilakan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas di bawah ini. Kemudian, kumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah. Yang pertama, jelaskan hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita dengan Pancasila. 2. Jelaskan hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. 3. Sebutkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara kita yang merupakan perwujudan dari pokok pikiran keadilan sosial. Yang keempat, yang terakhir, sebutkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara kita yang merupakan perwujudan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.